Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kalian semua dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat taufik dan hidayahnya kita diberikan keselamatan, kesehatan selalu. Dan salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan yang mana telah memberikan kita petunjuk dari alam kegelapan menuju terang benderang seperti sekarang ini. Oh ya, hari ini merupakan pertemuan mata kuliah manajemen strategi. Nah, adik-adikku atau anak-anak mahasiswa yang kami sayangi, di dalam pertemuan manajemen strategik adalah kita akan membahas tentang bagaimana lingkungan eksternal. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang pendahuluan, perusahaan apa aja yang menjadikan bagian, mana yang bisa menjadi peluang dan bisa menjadikan ancaman dan sebagainya, atau yang kayak mana sih harus menjadikan seorang produsen yang baik dan sebagainya, maka banyak yang harus kita bahasan dalam ketika pertemuan itu. Nah, hari ini merupakan pertemuan yang keempat yang harus kita pelajari tentang lingkungan eksternal. Nah, saya mohon untuk bisa menyimak dan memperhatikan karena nanti di akhir presentasi saya akan saya kasih tugas untuk adik-adik mahasiswa yang kami sayangi, walaupun kuliah atau online, tapi kalian tetap produktif. Oke, hari ini saya akan bahas tentang lingkungan eksternal, di mana mata kuliah manajemen strategik atau strategi. Nah, itulah yang dimana lingkungan eksternal. Kita tahu lingkungan eksternal tuh pasti ada lingkungan internal, ada lingkungan eksternal. Nah, sedikit banyak kemana kita sudah bahas tentang apa itu yang masuk dalam lingkungan internal. Nah, hari ini artinya kita harus tahu dulu lingkungan internal atau eksternal. Lingkungan internal lebih datangnya dari dalam kita sendiri, tapi eksternal itu ada dari luar. Dan bagaimana kita bisa menjadi peluang yang menjadi lebih baik ketika lingkungan eksternal tadi bukan hanya menjadi ancaman, tapi membuat kita menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, hari ini tentang lingkungan secara umum itu ada lingkungan industri dan lingkungan kompetitif. Di nama ada beberapa segmen yang harus kita pelajari nantinya, di mana lingkungan umum termasuk ada demografis, ekonomis, sosial kultural, itu ada termasuk dalam kategori lingkungan industri. Namun dalam lingkungan kompetitif termasuk dalam politik, hukum, teknologi, dan global, itu adalah lingkungan kompetitif. Dan semua itu akan mempengaruhi bagaimana suatu perusahaan atau bagaimana suatu lingkup usaha itu akan bergejolak ketika lingkungan eksternalnya mengalami perubahan. Nah, itu yang harus kita pelajari teman-teman. Nah, di sini udah saya bagikan tentang lingkungan umum atau segmen beberapa lingkungan umum yang bisa kita pelajari, di mana ada beberapa yang bisa kita lihat tentang lingkungan umum. Coba tadi ada di atas tadi kita melihat ada demografis atau segmen demografis. Apa aja sih yang dilihat dari segmen demografis itu sendiri? Kita harus paham sehingga kita bisa mudah untuk mempresentasikan tentang segmen demografis itu sendiri. Nah, nggak usah pusing-pusing kayak gitu loh. Artinya tentang segmen yang ada di lingkungan eksternal secara luar. Tapi kita bagaimana kita membangun diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, atau menyiapkan diri kita sebagai pelaku bisnis, atau kalian untuk bisa menjadikan lebih baik lagi dalam ketika perusahaan atau segmen usahanya mengalami down atau mengalami harus peningkatan. Nah, hari ini saya akan belajar tentang lingkungan umum secara demografis, di mana ada beberapa elemen yang bisa dilihat. Ukuran populasi. Tahu populasi? Nah, kalau kita mau bikin usaha, maka kita harus melihat bagaimana populasinya itu sendiri. Nah, populasi itu dilihat dari beberapa item, di mana kalau mau lihat, maka lihat dulu bisnisnya tentang populasi yang dibangun. Nah, artinya harus melihat populasi itu sendiri. Populasi adalah jumlah orang yang ada di situ, sehingga kita akan mengetahui jumlah populasi yang akan sebagai segmen pembeli itu adalah itu sendiri. Jadi kalau kita jualan di suatu tempat terus populasinya banyak, maka itu akan menjadi peluang kita. Tapi kalau populasinya cuma satu RT itu aja yang akan jadi pembeli, maka itu kan lebih kecil gitu ya. Terus struktur usia artinya kita harus melihat dulu deh usianya dari kalangan berapa, menengah ke atas atau anak-anak atau sebagainya. Itu yang menjadikan melihat kita usia berapa mereka akan menjadikan segmen kita itu sendiri. Kalau melihat usianya adalah usia di bawah anak-anak, berarti orang dewasa bukan jadi konsumennya, tapi mungkin ada pendukungnya itu. Terus distribusi geografis, artinya tata letak suatu daerah.
mau daerah pegunungan contoh. Kalau daerahnya dingin dan sebagainya, berarti kita batasi jual apa? Jual sweater kayak gitu, atau jual apa? Nggak mungkin kan ya jual uh, singlet kayak gitu, karena dengan distribusi geografisnya yang menunjukkan suatu tingkat yang terlalu, yang dimana mana yang harus tepat untuk kita tempatkan untuk menjual suatu produk itu tadi. Terus bauran etnik atau etnik pembauran dari beberapa segmen yang ada di sana, etnik budaya dan sebagainya. Terus distribusi pendapatan, artinya pendapatan masyarakat di sana kategori apa? Petani, pegawai, industri dan sebagainya. Terus tingkat tabungan personal, jadi tingkat dari pedagung masyarakatnya dilihat dari masyarakatnya punya tabungan berapa, sehingga akan melihat individunya mereka tingkat tabungan. Jadi kalau petani kira-kira tabungannya rata-rata berapa, itu menjadi segmen demografis suatu yang kondisi lingkungan eksternal kita bahasanya dia konsumtif ataupun sebagai bukan konsumtif itu tadi. Terus ada yang selain demografis, kita akan bahas tentang juga segmen ekonomi. Di mana segmen ekonomi kita akan melihat inflasi. Nah, untuk melihat inflasi kita akan mengetahui bagaimana inflasi itu terjadi, naik atau turunnya dari suatu harga barang itu sendiri. Itu jadikan peluang untuk bisa melihat masyarakat untuk melihat daya belinya nanti. Terus tingkat kepentingan, kira-kira penting apa enggak deh kita produk itu tadi untuk dibeli oleh konsumennya, itu yang jadikan penting apa enggak. Terus definisi atau surplus perdagangan, tingkat dari surplus suatu perdagangan juga akan jadikan, atau defisit surplus anggaran, itu bagaimana dari secara global di suatu daerahnya. Terus tingkat tabungan bisnis masyarakat dan sebagainya yang ada di suatu daerah tersebut, produk domestik brutonya, itu artinya dari seluruh pendapatan negara, itu dilihat dari segi segmen ekonominya. Nah, kita lihat dari segmen hukum atau politik hukumnya. Kita kan melihat beberapa outline di mana ada hukum, antitrust atau kepercayaan, atau hukum pajak, filosofi deregulasi, hukum pelatihan dan tenaga kerja, atau filosofi kebijakan pendidikan. Itu yang juga mempengaruhi dari segmen politik dan hukum. Itu menunjukkan suatu kegiatan itu bisa dilihat dari bidang hukum juga, di mana dilihat dari segmen industri itu akan sangat berpeluang atau sangat dipengaruhi dari tingkat usahanya, dipengaruhi oleh segmen dari lingkungan industrinya. Nah, selain itu ada segmennya sosial kultural juga. Artinya sosial kultural juga dilihat dari segmen tentang perempuan sebagai tenaga kerja, maka itu dilihat dari segmen tenaga kerja. Perempuan lebih banyak yang bekerja sebagai tenaga kerja apa enggak, itu yang jadikan jadi segmen juga. Terus keragaman tenaga kerja, mungkin ada perempuan, laki-laki dan sebagainya, itu juga masuk dalam kategori. Terus dilihat dari sikap terhadap kualitas hidup bekerja masyarakatnya, yang dilihat gimana deh mereka untuk bisa bekerja lebih baik lagi. Sikap terhadap lingkungannya dan lain sebagainya, itu juga masuk dalam segmen sosial kultural. Terus ada segmen teknologi, inovatif produk, bagaimana suatu produk tadi dilihat dari tingkat kompetitifnya, artinya dilihat dari segmen inovatif produknya, atau lebih baik atau enggaknya, artinya produk itu akan bersaing apa enggaknya. Aplikasi pengetahuan, jadi kalau handphone contohnya itu kan bisa menjadikan aplikasi, sekarang semua berbasis Android, artinya semua kebutuhan itu harus dibutuhkan oleh masyarakat, semuanya harus terpenuhi. Terus ada fokus pada privat dan pemerintah yang didukung oleh pengeluaran riset dan pengembangan, itu juga dilihat juga. Terus teknologi komunikasi yang baru, itu yang jadinya segmen sekarang komunikasi, walaupun dalam masa pandemik orang bisa menggunakan dengan penjualan secara COD atau dengan bayar di tempat, itu yang jadikan suatu teknologi sudah merana pada suatu pelayanan yang baik. Segmen globalnya, peristiwa politik penting atau secara global, gimana kalau pemilihan presiden dan sebagainya, itu juga sangat mengaruhi. Saat global kritikal, contoh kalau minyak dunia, itu juga mengaruhi dari tingkat
naik turunnya dari suatu usaha tadi. Karena kalau minyak dunia naik, otomatis transportasi juga akan mengalami kenaikan. Terus negara-negara industri baru itu menunjukkan dari itu. Artinya dari retribusi budaya dan sistem yang berbeda, itu artinya menunjukkan beberapa kegiatan yang harus dipengaruhi oleh mahasiswa. Dari situ kita akan melihat kegiatan dari secara segmen global, artinya itu yang menunjukkannya. Itu ada beberapa yang item yang bisa dilihat dari secara lingkungan secara umum. Nah, kita akan lihat bagaimana secara lingkungan bisnis gitu. Cerita tentang pernah tamat mengenai suatu tantangan yang akan kita lihat dari lingkungan bisnis itu sendiri, di mana tantangan itu bagaimana mengadaptasi terhadap lingkungan yang menjadikan kita untuk bisa jadi lebih baik lagi, yaitu perubahan terus menerus pada perusahaan itu sendiri. Jadi sebagai pelaku bisnis kita harus melihat update tantangan yang harus lihat. Jadi kalau ada pesaing, otomatis kita harus mengupdate suatu produk yang kita kendalikan gitu. Terus peluang, kenali tren atau arahan urutan menjadi momentum yang baik. Contoh sekarang semua orang produksi masker semua karena kebutuhannya adalah menggunakan masker kayak gitu. Terus tugas pelaku bisnis adalah trend striker atau opportunity striker, itu menjadikan pembisnis harus mengupdate terus pengetahuannya untuk menjadi lebih baik lagi. Terus isi lingkungan makro, di mana ada beberapa secara ada demografis, artinya pertumbuhan penduduk, etnis dan sebagainya. Secara ekonomi, pertumbuhan distribusi tabungan atau kredit dan sebagainya. Alam, teknologi, politik, legal, sosial budaya itu juga mempengaruhi dari lingkungan bisnis yang ada di sekitar kita itu sendiri. Nah, secara lingkungan eksternal, itu eksternal berproses analisis lingkungan eksternal harus dilakukan dengan dasar yang berkelanjutan. Proses ini meliputi 4 kegiatan. Artinya ada scanning. Scanning merupakan identifikasi tanda-tanda awal perubahan dari lingkungan tren, di mana scanning akan melihat apa sih perubahan dari lingkungan tren yang sudah ada. Terus monitoring, artinya menentukan melakukan observasi secara terus-menerus terhadap perubahan dari lingkungan tren. Itu yang ditunjukkan monitoring, selalu perubahan itu harus diupdate terus-menerus. Plus chatting atau membuat proyeksi perkiraan hasil berdasarkan perubahan atau tren yang dimonitor secara monitoring tadi akan mengalami perubahan atau enggak, itu yang menjadikan perubahan. Assessing atau menentukan waktu dalam arti penting perubahan lingkungan dan tren terhadap strategi dan manajemen perusahaan untuk kedepannya. Itu yang menjadikan lingkungan eksternal, yang jadikan analisis lingkungan. Lingkungan bisnis artinya deskripsi tentang lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis dan prediksi terkait ada lingkungan ekonomi, politik, hukum, sosial, dan teknologi global, yang termasuk yang ada di luar tadi yang udah kita bahas tentang lingkungan bisnis. Ada bagaimana kita deskripsi dan prediksi terkait implementasi terkait peluang dan ancaman yang sudah ada tadi, sehingga antisipasi dari strategi suatu perusahaan tinggal memprospekkan perusahaan tadi untuk menjadikan apa yang harus dilakukan untuk kedepannya, apa implementasinya yang harus dilakukannya, itu menjadikan peluang dan ancaman tadi menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, selanjutnya kita akan melihat ada analisis struktural dan dari industri dalam ruang lingkup domestik maupun internasional. Sifat dan persaingan dibentuk dalam 5 kekuatan kompetitif: ancaman pendatang baru, daya tawar supplier atau daya tawar konsumen, ancaman dari barang baru atau jasa konsep substitusi. Nah, itu menjadikan ancaman dan pesaing antara kompetitor yang telah ada. Artinya ancaman dari pendatang baru artinya produk-produk baru yang akan muncul, maupun dari daya supplier yang sudah lama, yang sudah jadi rival kita, atau daya tarik konsumen, dia pengen carinya harga murah tapi kualitas bagus. Itu ancaman berbagai barang atau jasa substitusi atau pengganti, itu yang jadikan pengganti dari produk itu sendiri. Nah, itu yang jadi peluangnya. Nah, selanjutnya tantangan dari pendatang baru, kita akan lihat dari halaman masuk barrier atau entry, ada skala ekonomi dari murah atau efisiensi dari keunikan produk, persyaratan modal, biaya yang beli produk atau perusahaan lainnya, akses jalan ke distribusi, cost divisi atau keunggulan biaya lainnya, kebijakan pemerintah, lisensi, atau yang menjadikan tantangan dari suatu perusahaan itu menjadi lebih baik, tata niaga atau reaksi pesaing yang diimplementasikan. Nah, untuk menjadi itu kita akan lihat juga komponen analisis pesaing. Kalau melihat analisis pesaing, artinya tujuan di masa depan, bagaimana tujuan-tujuan dibandingkan dengan tujuan pesaing yang sekarang, di mana perkara itu menjadikan lebih baik. Nah, untuk itulah yang dari base strategi saat ini, asumsi-asumsi yang muncul atau kapabilitas, artinya apakah kekuatan dan kelemahan kita
dan tanggapan apa yang dilakukan oleh para pesaing yang kita datang. Nah, itu yang jadikan dimana kita harus menjadikan lebih unggul daripada orang lain. Nah, itu yang jadikan peluang kita harus menjadikan lebih baik. Nah, itulah yang menjadikan kita harus maju untuk menjadi step by step menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, itu yang harapan saya untuk bisa kalian ekspektasi bahwa lingkungan eksternal itu bukan hanya sekedar orang lain yang ada di luar kita, tapi pendatang baru dan sebagainya itu jadikan penantangan buat kita. Nah, untuk hari ini kalian sudah tahu seberapa banyak atau sedikit banyak tentang edukan eksternal. Nah, saya untuk yang sudah nyimak ini, kalaupun ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini, atau nanti pertanyaan langsung dengan saya, kalaupun ada Skype atau. Nah, sekarang aku akan kasih tugas untuk kalian untuk bisa secara langsung mengimplementasikan kegiatan itu dari kegiatan yang sudah ada. Artinya apa? Implementasinya apa? Kalian harus tahu dulu. Coba kalau punya perusahaan atau punya usaha, baik skala kecil atau mikro, atau punya tetangga, coba lihat ya. Coba melakukan wawancara, apa yang dilakukan oleh perusahaan itu tentang daya, eh, tentang lingkungan eksternal. Apa yang dilakukan dia ketika ada pendatang baru, atau ketika dia mempertahankannya. Nah, coba wawancara itu dan coba bikin presentasi sesuai dengan itu dari wawancara dalam bentuk video, dan nanti kumpulkan dalam bentuk linknya. Itu aja mungkin dari pertemuan ini, dan lebih kurangnya saya mohon maaf dan semoga tetap berkreativitas untuk kedepannya dan sukses selalu. Good luck.